Pengujian realitas adalah fungsi psikoterapi di mana tujuan atau dunia nyata dan hubungannya dengan seseorang tercermin dan dievaluasi oleh pengamat. Praktisi menggunakan pengujian realitas untuk mempengaruhi pasien atau klien untuk mengenali pikiran negatif mereka, mengevaluasi pikiran secara logis daripada secara emosional, dan kemudian menentukan apakah pikiran itu konsisten secara internal dan didasarkan pada kenyataan. Pengujian realitas dan fungsi kognitif berhubungan dengan masalah diagnostik mengenai psikosis. Psikosis termasuk gangguan makro dalam pengujian realitas. Jika seorang psikotik, ia secara tidak benar mengevaluasi dari persepsi dan ketepatan, dan membuat penalaran tak benar mengenai realitas eksternal walaupun dihadapkan pada bukti yang berlawanan. Bukti langsung perilaku psikotik meliputi adanya waham dan halusinasi. Sebagian gangguan psikotik diakibatkan oleh skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, dan penyalahgunaan zat atau gangguan mental organik. Pengujian realitas dalam kaitannya dengan organisasi kognitif. Organisasi kognitif adalah cara di mana seseorang dapat menyatukan tuntutan kompleks dari lingkungan serta kekuatan dari dalam. Fungsi kognitif meliputi kegiatan mental yang melibatkan pemikiran, yaitu proses berpikir dalam mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan. Penilaian pengujian realitas. Kemampuan untuk menguji realitas dapat dinilai melalui hasil tes dan data wawancara yang mencerminkan diskontrol, yaitu pola perilaku sosial yang abnormal, episodik, dan seringkali keras, dan tidak terkendali tanpa adanya provokasi yang signifikan dan instruksi respon yang didorong emosi. Oleh karena itu, data dari proyektif pengujian dan intelijen serta wawancara perlu dianalisis ketika ingin merumuskan tingkat dan kualitas fungsi ego pasien. Sistem untuk menilai fungsi ego juga dapat diterapkan di analisis pengujian realitas dan fungsi kognitif. Salah satu sistem tersebut adalah 5 elemen fungsi ego Heinz-Hartmann. Ego otonom. Ego bersifat otonom, yaitu ego memiliki energi dan motif-motif dalam dirinya sendiri, dan mencari aktivitas untuk menyesuaikan diri dengan dunia sekitarnya. Ego juga bersifat adaptif, yaitu melakukan adaptasi yang efektif terhadap dunia, memiliki konsep kognitif berupa mempersepsikan, mengingat, dan berpikir. Ada 2 jenis otonomi ego menurut Heinz-Hartmann. Yang pertama, otonomi primer. Otonomi primer mengacu ke sumber biologis, kematangan fungsi persepsi, belajar, ingatan, gerakan. Fungsi otonomi primer ini berasal dari keturunan dan berperan untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, otonomi sekunder, yaitu otonomi sekunder menjadi sarana yang membantu adaptasi sehat dengan kehidupan. Sehubungan dengan mengukur keadaan fungsi ego, sejauh mana pasien didominasi impuls. Dalam hal ini, dorongan proses primer jelas mulai pecah menjadi kesadaran dan menjadi semakin tidak terkendali. Impuls biasanya mengacu pada ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan ini secara langsung. Akibatnya, diagnostik utama kemungkinan adalah gangguan pikiran. Pendekatan kognitif tersebut dipengaruhi oleh perilaku seseorang yang didominasi oleh dorongan masalah. Adanya kecemasan yang sadar versus tidak adanya kecemasan. Apakah orang tersebut mengalami kecemasan atau tidak? Ketika pasien tidak mengalami kecemasan, perilaku seperti itu adalah ego sintonik, yaitu perilaku subjek menerima dengan nyaman, dan dengan jelas mengungkapkan mengapa gangguan ego ini fungsinya bisa sangat serius. Ketika pasien didominasi impuls, mereka mungkin menunjukkan kepedulian yang berlebih, terlalu banyak berpikir berlebihan, dan merenung. Pasien mungkin berbicara atau berpikir berlebihan ini karena sangat meningkatnya
ideasional dan mencerminkan sifat impuls yang ada atau yang terkandung.